Selamat berjumpa pemirsa. Ini merupakan tayangan perdana Bincang-Bincang SHTV. Bersama saya Putri Rompas, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam bincang-bincang kali ini, tentunya dengan narasumber dan membahas topik yang sangat menarik. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio Dr. Joni Tasirin. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, merupakan wakil dekan bidang akademik dan kerjasama. Saat ini kami menyapa Bapak Joni Tasirin, NER. Ya, selamat berjumpa. Bertemu lagi. Ya. Saya senang bisa berada di sini. Ya, beliau merupakan pakar di bidang pertanian. Tentunya topik kita membahas seputar pertanian, khususnya di Sulawesi Utara. Nah, disapa Mner biar lebih akrab. Baik, pertanyaan pertama nih Mner, permasalahan di bidang pertanian, karena Sulawesi Utara itu identik dengan pertaniannya. Bagaimana masalah apa di pertanian ini yang masih memerlukan perhatian khusus pemerintah, apalagi di situasi pandemi COVID ini, untuk meningkatkan pendapatan petani Mner, atau mungkin dalam perwujudan swasembada pangan nasional? Bagaimana kalau dari Mner? Ya, saya bisa ringkas dalam 3 poin besar sebenarnya untuk permasalahan di pertanian di Sulawesi Utara. Pertama adalah optimasi produksi atau produktivitas lahan yang kita miliki di Sulawesi Utara. Kita tahu Sulawesi Utara memiliki tanah yang subur, memiliki banyak sekali tempat-tempat dengan potensi berbagai komoditas pertanian yang baik itu tanaman pangan maupun tanaman industri. Kedua, menyangkut komoditas yang ada ini adalah optimasi dari segi produksi dari setiap komoditas yang kita tanam. Produksi itu maksudnya adalah kapasitas optimum yang bisa dicapai oleh jenis yang kita tanam itu dalam satuan lahan yang kita miliki di tempat ini. Jadi ada yang kita sebut dengan kualitas atau varietas unggul dari setiap jenis yang komoditas yang kita usahakan, yang bisa mendapatkan hasil yang optimum. Tapi dia juga ditentukan oleh sarana produksi yang disediakan atau yang tersedia di mana petani mengusahakan tempat itu. Yang ketiga adalah petani itu sendiri. Nah, keinginan orang untuk bertani itu saat ini itu sudah semakin memudar. Kehendak anak-anak muda untuk bertani sudah semakin memudar. Ada harapan di akhir-akhir ini bahwa anak-anak muda mulai ada yang suka terjun dalam bidang pertanian. Dan itu ada beberapa mahasiswa atau lulusan kami yang dengan nyata sudah mulai mengusahakan pertanian dengan komoditas yang agak sedikit ekstrim berbeda dengan mainstream yang ada. Komoditas mainstream yang ada dari segi misalnya di Sulawesi Utara kita mengenal kelapa, cengkeh, nah dan tanaman pangan yang lainnya. Tapi ini ada yang mengusahakan misalnya jahe, serai wangi, dan itu anak-anak muda yang bersemangat untuk melakukan itu. Ya, baik, benar. Tadi dijelaskan ada 3 pokok utama permasalahan di bidang pertanian. Tadi ada dibahas ketersediaan lahan. Apakah dari dari pandangan seorang dosen di Sulawesi Utara ini, apakah masih ada lahan tidur atau lahan yang belum diolah atau dioptimalkan di bidang pertanian? Ya, lahan tidur banyak sekali. Kita sebut saja di Sulawesi Utara ini lahan total yang diciptakan untuk tanaman pangan disebutkan dalam laporan-laporan resmi, dibandingkan dengan apa yang kita lihat di lapangan, itu sangat jauh berbeda. Jadi ada lahan-lahan yang kita datangi, begitu lihat ini bagus untuk ditanami, tetapi tidak ada yang mengusahakan atau orang tidak memanfaatkan lahan itu sebagaimana potensi yang mungkin dia dapatkan. Di lain pihak, ada lahan-lahan yang sudah terlalu capek lah kalau mau dibilang, lahannya yang capek karena kita mengusahakan itu dengan pemupukan yang terlalu berat sehingga pupuk itu tidak mampu lagi menjadi sesuatu yang efektif untuk tanaman. Beberapa waktu
baru lewat ini kami melaksanakan beberapa evaluasi terhadap cara bertani tanaman pangan yang ada di Minahasa. Dan Minahasa Selatan, kita menemukan bahwa pemupukan itu sudah terlalu berlebihan. Jadi, tanah itu sebenarnya cuma perlu 3, orang kasih 10 pupuk yang ada. Sehingga itu saya sebut tadi capek itu lahan untuk mengelola. Jadi dari segi lahan tidur itu ada, tetapi ada lahan-lahan tertentu itu sudah terlalu overburden dengan perlakuan-perlakuan yang kita berikan. Nah itu ada dia punya remedial untuk supaya tanamannya bisa lebih produktif, lahannya menjadi lebih sehat. Ya, baik benar. Terkait dengan penggunaan lahan yang berlebihan, tadi lahan yang capek. Mungkin petani menggunakan lahan tersebut agar mengejar target, karena mungkin pemerintah mencanangkan produksi harus sekian ton, harus dicapai di tahun anggaran 2020-2021 seperti itu benar. Jadi dikejar tayang lahan tersebut, itu bagaimana benar? Ya memang pemerintah punya target, tetapi kalau kita turun di level petani sebenarnya cuma target supaya dia bisa hidup, bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Jadi kalau memenuhi target pemerintah, ini pengalaman yang terakhir yang kami dapatkan di lapangan itu, petani tidak terlalu khawatir dengan angka-angka itu, tetapi yang dia lebih khawatirkan apakah produk yang dihasilkan itu bisa terjual dan kemudian hasil yang diperoleh itu bisa menghidupi dia. Nah, secara mau disebut terpaksa, petani, saya bisa menyebut ini nama petani ini di Ampreng misalnya, mereka menanam tomat, lalu mereka taruh pupuk dengan banyak, dengan berharap produksinya meningkat tinggi. Benar, dia meningkat, tetapi kemudian ketika tanah itu dibongkar, masih ada sisa urea di situ misalnya. Artinya, dia sudah terlalu berlebihan. Di modo inding, apalagi. Di modo inding itu ditaruh urea begitu banyak, begitu tanah dibongkar lagi, itu urea masih ada. Nah, urea itu sebenarnya dia memiliki sifat untuk yang tersisa itu bisa menguap, ya volatil yang nitrogen yang dihasilkan, sehingga dia bisa hilang percuma. Tetapi ditaruh sedemikian rupa, pokoknya dia mau makan atau tidak, ini makanan, ini pupuk ini, dia taruh banyak-banyak, supaya ini tumbuhan bisa bertumbuh. Nah, ada jalan keluar lain sebenarnya, agar supaya penyerapan unsur hara ini semakin efektif, yaitu istilah ilmiahnya itu memperluas permukaan daerah penyerapan unsur hara di tanah, dengan menyediakan tempat-tempat terjadi pertukaran ion yang biasanya itu didapat dengan pupuk organik, dengan meningkatkan pupuk organik sehingga penyerapan itu makin efektif. Dalam skala kecil, petani akan melihat adanya perubahan yang sangat drastis. Tetapi masalahnya sekarang melakukan dengan pupuk organik itu ada sedikit tambahan usaha yang lain. Nah, tidak semua petani yang siap untuk mau mengadopsi suatu pendekatan baru ini yang menambah kerja. Nah, ini jadi tantangan juga, kalau itu bisa disebut tadi yang saya maksudkan juga dengan bagaimana petaninya itu, sikap dari petani. Ya baik, pemirsa, tadi dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu yang dimiliki oleh narasumber kita. Dan tadi Menir sempat singgung terkait petani mengutamakan nilai jual karena mereka ingin ada penghasilan mereka dari hasil yang akan mereka jual, dari komoditi yang mereka jual. Nah, terkait komoditi seperti apa Menir yang memiliki nilai jual tinggi di Sulawesi Utara atau dapat meningkatkan pendapatan ekonomi untuk petani, Menir? Nah, ini fenomena yang menarik di Sulawesi Utara. Petani itu, saya langsung kasih contoh saja, ini ada petani tomat itu yang menanam tomat di sebagian besar tanah di Minahasa sini, di daerah Langoan ke sana. Itu dia menanam tomat, dia sampai bikin istilah, tomat yang memberi, tomat yang mengambil. Artinya begini, dia tanam tomat,
dia dapat hasil besar, kalau toh dia tanam lagi, dia tidak bisa menghasilkan, sudah diperhitungkan bahwa tanaman tomat itu akan jatuh harganya karena terjadi secara melimpah, dia tidak peduli, dia tetap tanam tomat. Nah, artinya dia mendapat penghasilan yang besar di saat tomat itu memiliki harga yang mahal, tetapi baru harga tomat jatuh, dia tetap tanam tomat karena itu yang sudah dia kuasai dan dia merasa seolah-olah ya itulah yang memberi berkat. Itu contoh satu. Jadi perilaku petani kita itu seperti itu. Dia perlu ada perubahan perilaku ini untuk mengadopsi hal-hal yang baru. Komoditas yang lain yang lumayan bagus ini misalnya komoditas cengkeh. Kita pernah memiliki kejayaan dengan penghasilan cukup besar di Sulawesi Utara. Cengkeh itu seolah-olah tidak perlu dirawat, tapi sekarang itu sudah perlu perawatan dengan pemupukan. Padahal sebenarnya tanahnya juga sudah lelah untuk memberikan suplai unsur hara kepada cengkeh itu. Ada pendekatan yang lain yang bisa untuk meningkatkan cengkeh. Tetapi harga cengkeh sekarang ini sudah bagus, di atas 100.000, 120.000, 125.000 saat ini. Harganya bagus dengan ongkos produksi sekitar 50% dari itu. Tapi persoalannya musim ini tidak menunjang untuk produksi yang masif, yang besar untuk memberikan keuntungan secara merata di semua tempat penanaman cengkeh. Ini ada pengurangan dari segi jumlah yang diproduksi, walaupun harganya bagus. Nah, berbeda dengan tomat tadi, harga jatuh walaupun jumlahnya banyak. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ekonomi, pendekatan ekonomi dan perilaku petani ini dari dua contoh ekstrim yang saya berikan ini, di tengahnya ada banyak sekali. Ini perlu didekati secara akademik, secara teknis praktis. Kalau akademik tentu dari perguruan tinggi, dari teknik praktis itu dari instansi-instansi yang terkait dengan itu. Mendekati agar supaya semua bisa memperoleh hasil keuntungan, peningkatan keuntungan. Baik, Ner, untuk pendekatan-pendekatannya mungkin dapat Ner tahan dulu karena saat ini kita akan jeda sejenak. Tentunya pemirsa jangan beranjak karena kita masih bersama narasumber Dr. Johnny Tasirin, tentunya akan membahas seputar pertanian di Sulawesi Utara. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ya, kembali lagi bersama saya pemirsa. Kita melanjutkan topik kita bersama narasumber Dr. Johnny Tasirin. Dan kami sebagai informasi kami menerapkan protokol kesehatan di mana narasumber menggunakan masker dan saya sebagai pembawa acara menggunakan face shield. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Baik, Ner, kita lanjutkan tadi. Ada pendekatan secara ekonomi, akademis. Itu seperti apa, Ner? Silakan, Ner, dilanjutkan. Iya. Jadi dari segi akademis, perguruan tinggi itu ada banyak sekali hal-hal yang ditemukan, hasil-hasil penelitian, tapi penelitian itu diam di rak-rak buku perpustakaan dan tidak menjadi
bagian dari penerapan di lapangan. Hanya petani-petani tertentu yang kebetulan mungkin berdekatan dengan pada saat penelitian yang mengetahui itu. Tetapi karena pengetahuannya itu terbatas pada kelompok atau populasi yang kecil, sehingga adopsi terhadap penemuan baru itu tidak dengan cepat terjadi. Di sisi yang lain, pemerintah itu kejar target seperti yang disebutkan tadi. Nah, dalam rangka kejar target ini, hal-hal yang bisa menghasilkan dengan cepat, walaupun mungkin tidak terlalu efisien, itu diterapkan. Agar supaya kita dapat hasil produksi yang secara masif diperoleh. Dari perhitungan di atas kertas kita capai. Jadi kita suplai pupuk, kita suplai, atau pemerintah ini dalam hal ini suplai pupuk, suplai pestisida, herbisida dan semua agar supaya produksi bisa dicapai dengan cepat. Nah, ada dalam kondisi tertentu kita sudah melakukan analisis. Petani juga mencari uang untuk mencari tambahan penghasilan, mungkin mau lebih sejahtera. Pandangan yang paling umum adalah kalau kita menghasilkan yang banyak, maka kita memiliki penghasilan yang lebih. Dan itu sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Tapi pada kenyataannya, secara makro, subsidi itu sebenarnya tidak mendidik. Nah, bagaimana kita bisa mandiri tanpa melewati subsidi-subsidi dari pemerintah, tetapi hasil kita bisa dijamin. Dan ada banyak petani yang tanpa subsidi tapi bisa mandiri. Tanyakanlah pada petani pala misalnya. Mereka kurang sekali mendapat subsidi, tetapi dengan harga yang bagus, dengan produksi yang konsisten yang ada, dengan prosedur yang disiapkan untuk bisa mendapatkan kapital dari luar, mereka bisa bertahan dengan harga yang bagus. Ya, baik. Tadi sempat dikatakan bahwa ada penelitian yang tidak secara langsung diterapkan oleh masyarakat, ada keterlambatan ya di sana. Nah, jadi sebagai dosen, salah satu dosen di Fakultas Pertanian, kira-kira apa peran dari tenaga pendidik atau dari bahkan mahasiswa yang turun untuk perkembangan pertanian di Sulawesi Utara? Karena Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya ada pengabdian kepada masyarakat. Apa bukti konkret, wujud nyata yang dilakukan di Fakultas Pertanian yang itu untuk pertanian di Sulawesi Utara? Itu sebenarnya pentingnya kita melaksanakan kerjasama. Ada beberapa produk di Fakultas Pertanian, produk pertanian langsung maupun produk hasil turunan dari produk-produk pertanian itu yang memiliki nilai yang sangat baik. Dia berjalan dengan produksinya itu berjalan sesuai dengan permohonan atau permintaan yang terjadi. Orang yang mengalami itu merasa, oh ini hal yang bagus. Misalnya ada padi yang ditemukan dengan sulutan misalnya namanya padi. Ada beberapa petani merasa bahwa ini hasilnya baik. Tetapi karena cuma dalam skala yang kecil, tidak bisa disediakan dengan jumlah yang masif, sehingga dia akan dikalahkan dengan varietas-varietas padi lain yang disediakan oleh pemerintah dengan jumlah yang masif bibitnya. Jagung misalnya, kita ada beberapa penelitian jagung, bahkan kita punya teknologi untuk menyediakan bibit jagung hibrida. Tapi dalam skala yang tidak terlalu besar, dengan kerjasama untuk menyediakan bibit yang besar tidak terlalu masif, sehingga terbatas juga bibit yang bisa disediakan. Jadi jagung itu malah sampai dipila mencapai, sementara penelitian juga sekarang itu jagung manis mendapat yang paling manis misalnya. Mendapat jagung Manado kuning yang terkenal bagus dari segi rasanya, tetapi jumlah bijinya lebih sedikit bandingkan jagung hibrida. Tapi kalau diberi untuk campuran makanan ternak misalnya, orang lebih suka jagung Manado kuning misalnya. Nah, tapi hasilnya cuma sedikit. Nah, sekarang ini sementara penelitian bagaimana supaya hasilnya bisa meningkat dan bahkan Manado kuning yang warnanya merah misalnya. Yang bijinya merah tetapi dari turunan Manado kuning. Dan banyak
macam yang sudah diteliti. Nah, itu dalam skala penelitian, tapi dalam skala komersil belum terjadi. Bikin penelitian juga dengan menemukan atau mengembangkan bibit-bibit unggul yang dikembangkan baik sekali dalam skala kecil, dalam skala perhitungan penelitian dengan produksi yang bisa 2 kali lipat dari biasanya di lapangan. Tapi itu juga untuk meyakinkan pengguna itu bahwa ini bisa dikembangkan dengan masif, itu belum terjadi. Ada banyak juga dari hasil pertanian dalam skala yang hasil pertanian tanaman pangan ini. Jadi misalnya dari hasil ikutan sesudah tanaman itu diolah. Jadi pengolahan hasil ini juga ada banyak sekali yang ditemukan, tapi semua masih di skala-skala penelitian kecil-kecil. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Ya pemirsa, demikian tak terasa kita telah berada di ujung acara. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Joni Tasirin dan kepada pemirsa untuk kebersamaannya. Saya Putri Rompas bersama tim yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam bincang-bincang SA TV selanjutnya.